Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rabiatul Adawiyah MA. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Islam Sumatera Utara, program studi manajemen pendidikan agama Islam dengan NIDN 0124078101. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen sarana dan prasarana, dan mata kuliah ini dipelajari pada semester ganjil. Dalam proses pembelajaran saya selalu menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Baik, adapun capaian dalam mata kuliah manajemen sarana dan prasarana itu sendiri adalah manajemen sarana dan prasarana mencakup kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip dan praktek pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan serta menerapkan secara efektif dan efisien untuk mendukung proses pembelajaran dan tujuan pendidikan. Baik, dengan mempelajari mata kuliah manajemen sarana dan prasarana ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya, melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Terakhir, menyusun laporan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun manfaat dari mempelajari mata kuliah manajemen sarana dan prasarana itu sendiri adalah dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya, adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dalam mata kuliah manajemen sarana prasarana khususnya ya, dengan melakukan perkenalan terlebih dahulu, membangun keakraban dosen dan mahasiswa, kemudian melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ya, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar, dalam proses perkuliahan. Ya, kita harapkan mahasiswa terus berperan aktif sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana kontrak perkuliahan ini adalah membuat kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa, termasuk cara berpakaian, adab, sopan santun, topik yang akan dipresentasikan, yang akan dibuat makalah, dan makalah itu akan dipresentasikan. Kemudian selanjutnya pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nah, dalam diskusi saya biasanya memotivasi mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswi saya untuk berperan aktif ya, untuk belajar lebih fokus, lebih giat, lebih serius. Kenapa? Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswi saya, khususnya masa depan ada di tangan Anda. Nah, begitu. Nah, selanjutnya saya akan mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran yang akan saya paparkan ya, khususnya dalam materi manajemen sarana prasarana. Apakah mereka sudah paham, apakah mereka kurang paham. Nah, itu terlebih dahulu saya tanyakan untuk saya memberikan tugas selanjutnya, yaitu proses pembelajaran melalui tugas kuis, kemudian presentasi, kemudian ada sedikit mini riset yang saya tugaskan, saya perintahkan untuk ke sekolah-sekolah, khususnya meriset apakah sarana dan prasarana di sekolah itu sesuai dengan aturan pemerintah dan undang-undang.
Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah manajemen sarana prasarana yang saya ampu. Selanjutnya adalah untuk mata kuliah manajemen sarana dan prasarana itu sendiri ada beberapa buku atau referensi rujukan ya yang saya himbau kepada mahasiswa-mahasiswi saya untuk memilikinya, yaitu seperti buku karangan Dani Hermawan yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana. Kemudian buku Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan karya Wahyu Sri Ambar Arum. Juga menjadi rujukan buku Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan di Sekolah oleh Ibrahim Bafadhol. Buku-buku ini membahas berbagai aspek manajemen sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan inventarisasi. Inventarisasi itu perlu ya. Nah, itu tadi perkenalan dari saya, dosen dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara. Baik saudara-saudara sekalian, berikut saya akan tampilkan satu buah video bagaimana saya memberikan perkuliahan di dalam kelas, khususnya pada materi, pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saya semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita seperti biasa melaksanakan perkuliahan, mata kuliahnya manajemen sarana dan prasarana. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan dan pengabsenan kelas, Arsalan silakan kita pimpin doa. Saya doanya dengan khusyuk dan tawaduk, semoga Allah memberkahi pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Kita sama-sama doa, kita sama-sama dengarkan. Silakan dimulai Ananda. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah Ananda Arsalan, kita telah berdoa bersama. Baik Ananda semua, hari ini materi kita adalah pengenalan apa itu sarana dan prasarana ya. Perhatikan, oke. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bilang, selalu ditanya kalau mau masuk sekolah, sarana prasarananya ada nggak? Kan seperti itu ya. Sarana dan prasarana, di dalam pemikiran kita, mindset kita tuh kayaknya sarana dan prasarana penyebutannya sama, ya. Jadi di sini saya ingin mengenalkan apa itu sarana dan apa itu prasarana. Dua kata yang berbeda ternyata, ya. Kalau sarana itu apa sih? Oh, sarananya ini. Nah, siapa yang tahu? Bangunan. Sarana, oke. Bangunan. Ada yang lebih tepat lagi apa itu, Nak? Sarana, yang dimaksud dengan sarana? Fasilitas. Lagi? Ada? Sarana dan prasarana. Nah, sarana itu dia berbentuk alat. Ya. Kalau kita mau belajar alatnya apa tuh? Ada buku. Lagi? Meja, pensil, buku yang mendukung, referensi, kan itu ya. Kemudian apalagi?
Apalagi alat tulis, kan gitu ya. Itu namanya sarana. Dan kalau prasarana itu selalu dia matching tuh, sarana dan prasarana. Makanya di sini saya ingin memberikan pengertian bahwa sarana itu apa, prasarana itu apa. Nah, kalau prasarana itu lebih ke fasilitasnya. Apa tuh contohnya? Ayo, kamu apa tuh contohnya, Nak? Ya, gedung sekolah. Ya, gedung sekolah, gedungnya bagaimana? Apakah di dalamnya ada laboratoriumnya? Ya, ada perpustakaannya. Nah, makanya sarana dan prasarana itu selalu bergandengan. Jadi kalau saya tanya nanti, apa itu sarana, apa itu prasarana, sudah paham? Sudah, Ananda? Kira-kira kalaulah kamu pahami, sarana dan prasarana itu kenapa digandengkan? Ayo, Yuli. Kenapa selalu digandengkan sarana dan prasarana? Karena itu menjadi salah satu faktor mendukungnya, Bu, dalam pembelajaran juga. Iya, karena gini, sarana dan prasarana itu adalah alat atau elemen yang sangat vital. Lihat tuh, sarana dan prasarana pendidikan itu adalah pondasi. Pondasi itu apa? Ibarat kalau rumah, dia ada pondasinya. Kalau pondasinya oke, rumahnya kelihatan oke, kan begitu ya. Nah, jadi pondasi salah satu elemen yang vital dalam suatu proses pembelajaran. Paham sampai di sini, Ananda? Paham? Oke, kita selanjutnya ke slide selanjutnya. Ya, lihat hakikat sarana dan prasarana tadi itu dia. Benar yang kamu bilang tadi. Gedung sekolah itu prasarana, ya. Oke. Kemudian kayak seperti sarana pendidikan itu buku, alat peraga, perabotan kelas, laboratorium, benar yang Ananda semua sebutkan ya. Kita kepada hakikat sarana dan prasarana pendidikan. Nah, tadi benar yang dibilang kawan-kawan kalian tadi, bahwasanya sarana itu adalah buku, alat, peraga, media pembelajaran, perabotan kelas, dan laboratorium. Nah, yang saya ingin tanyakan, Sulis, kalau di dalam satu lingkungan pendidikan, sarananya tidak lengkap, apa yang terjadi? Sarana seperti laboratorium tidak mencukupi, tidak ada, fasilitasnya tidak ada. Bagaimana? Menurut Sulis, bagaimana, Nak? Hah? Atau ada yang ingin menanggapi? Kegiatannya tidak akan terlaksana. Iya, kegiatan pembelajaran Tidak akan terlaksana. Lain itu apa, Nak? Kenapa? Karena sarana dan prasarana ini adalah penunjang keberhasilan suatu pendidikan. Oke, Fadia. Kalau tadi sarana sudah oke nih, sarana kita sudah punya buku, alat tulis, tetapi prasarananya tidak menunjang. Bagaimana, Sulis? Prasarana itu apa? Gedungnya mungkin tidak mencukupi untuk kita umpamakan satu kelas, dia harusnya itu diisi oleh 25 orang mahasiswa atau siswa ya. Tapi ini lebih kapasitas yang ada di dalamnya. Bagaimana? Ya, akhirnya apa tuh? Panas, tidak nyaman, ricuh, tidak fokus, kan gitu ya. Kenapa? Makanya sarana dan prasarana itu sangat mendukung. Oke, baik. Ketika pembelajaran itu terganggu karena ketidaknyamanan siswa, umpamanya kita mahasiswa, ketidaknyamanan murid, sehingga pembelajaran itu tidak fokus. Akhirnya apa? Capaian pembelajaran kita tidak capai. Jadi kalau kita seorang guru, ruangan prasarana dan prasarana itu sangat mendukung sehingga nyaman, enak mendengar pembelajaran, begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah sarana dan prasarana itu selalu kita dengar di luar sana dari promosi yang ada di sekolah tersebut? Pernah nggak dengar? Orang yang mempromosikan sekolah begitu. Nah, ibu-ibu masukkan sekolah anaknya di sini begitu. Dengan sarana dan prasarana ini pernah nggak? Pernah. Dan itu di tengah-tengah masyarakat ada tidak kejujuran atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang diterangkan di dalam promosi? Nah, itu siapa yang pernah mendengar seperti itu? Kira-kira dia mempromosikan sekolahnya. Ke sekolah ini ada sarana dan prasarananya seperti itu kan. Ternyata tidak ada.
Nah itu nanti kan itu ada prinsip kejujuran sebenarnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Nah apa yang terjadi ketika itu tidak? Apa? Kecewa. Lagi? Kecewa, dan pasti kecewa ya, kecewa. Apakah ada rasa pasti ada di tengah-tengah masyarakat tuh orang tua, kecewa. Terus udah nggak usah lagi lah sekolah di situ. Nah itu makanya sarana dan prasarana ini adalah sangat vital. Oke, baik. Sudah paham sampai di situ, Nak? Berarti nanti kalau saya tanya apa itu sarana dan prasarana, kemudian fungsi dari sarana dan prasarana itu di dalam pembelajaran, sudah? Sudah, kita masuk slide berikutnya, Nanda. Nah, ini dia tadi. Bisa Anda baca pencapaian tujuan, prinsip pengelolaan sarana dan prasarana ya. Pencapaian tujuan, ya. Nah, adanya sarana dan prasarana itu berarti ada tujuannya. Pertama tujuannya yaitu mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu dia, jujur ya. Kan tadi kan pencapaian tujuannya harusnya ada. Bagaimana ya supaya pencapaian pembelajaran ini oke? Makanya sarana dan prasarananya harus memenuhi. Kemudian apa lagi? Transparansi. Apa itu transparansi, Nak? Terbukaan dalam pengadaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Ada nggak yang bohong? Ada nggak? Ada, makanya harus transparansi. Transparansi itu jujur, kita terbuka bahwasanya sekolah ini miliknya ini tuh. Ada perpustakaannya, ada musolanya, ada kelas yang mungkin kelasnya memang bisa mencukupi untuk sekitar 20 atau 15 orang. Sehingga tidak nanti masuknya kapasitas orangnya terlalu banyak. Seharusnya ruangan itu hanya cukup untuk 20 orang, tapi jadi 40 orang. Kayak mana tuh? Pasti tidak nyaman. Makanya di awal harus transparansi itu ada ya. Keterbukaan dalam pengadaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Kemudian keadilan. Arsalan, keadilan apa? Pemerataan. Akses dan penggunaan fasilitas bagi seluruh warga sekolah. Iya, pemerataan akses dan penggunaan fasilitas bagi seluruh warga sekolah. Nah, terkadang yang kita lihat beda tuh. Ya, beda, nggak merata dia. Kalau anak kepala sekolah mungkin bisa pakai sarana dan prasarana yang ini nih, ya. Atau anak-anak orang yang berada yang mungkin dia bisa memilih dikelompokkan ada gitu ya. Orang ini boleh di kelas yang ini. Kelasnya apa tuh? Kelas yang ber-AC umpamanya, ya begitu ya. Fasilitasnya itu tidak adil, tidak merata. Ada kan yang kita lihat seperti itu, dia kok bisa pakai laptop sekolah atau kok bisa pakai komputer di ruang laboratorium itu enak aja begitu ya. Ada, ternyata dia umpamanya anak dari pimpinan atau apa begitu ya. Itu tidak boleh, tidak ada apa prinsip dalam pengelolaan sarana dan prasarana, bukan sembarangan, Nak. Nah, manajemen ini dia akan memanage dia. Jadi kita sebagai orang-orang manajemen ini harus mengerti bahwasanya mengelola itu sama dengan manajemen juga salah satunya. Memanajemen alat-alat yang ada di sekolah, sarana dan prasarana itu harus rata semuanya. Semua harus rata, semua harus bisa pakai. Itu dia. Kemudian prinsip selanjutnya tadi keberlanjutan, penggunaan secara berkelanjutan dan pemeliharaan secara berkesinambungan. Apa tuh maksudnya? Siapa yang bisa? Yuk, tunjuk tangan. Pemeliharaan berkesinambungan. Apa tuh maksudnya, Juli? Apa itu, Nak? Sulis bisa? Fadia? Iya, secara terus-menerus artinya kan dia, kalau dia secara terus-menerus dipakai, pasti ada kerusakan kan? Nah itu dia tadi, makanya ada penggunaan secara berkelanjutan dan pemeliharaan. Sudah digunakan, dipelihara dong. Kan begitu ya? Jangan digunakan aja, contoh umpamanya kelas atau laboratorium. Laboratorium komputer
komputer contohnya. Laboratorium komputer itu ada beberapa komputer yang ada di dalamnya. Kita boleh pakai. Semua yang ada di sekolah itu boleh pakai, ya kan? Boleh pakai, tapi dengan syarat apa? Adanya pemeliharaan dari setiap individu kita. Kenapa? Setiap kita merasa memiliki bahwasannya sarana dan prasarana itu punya kita. Jadi jangan umpamanya kita masuk ke laboratorium dengan kotor, kita tinggalkan. Komputer yang sudah dibuka tidak ditutup kembali sehingga berjam-jam dicok. Nah itu pemeliharaan secara berkesinambungan sehingga sarana dan prasarana itu bisa dipakai kelas selanjutnya. Contohnya begitu ya. Tapi kalau rasa memiliki itu tidak ada, itu pasti rusak. Ya. Itu selalu saya lihat tuh di kelas tidak matikan lampu. Itu bola lampu itu kan contoh kalau terlalu lama hidup itu cepat sekali putusnya. Kan itu ya. Bola lampu itu apa tuh? Termasuk sarana atau prasarana? Bola lampu, alat kan? Nah, sarana. Kamu datang kemari nak, sarananya, ada lampu terang. Kalau gelap kamu nggak bisa lihat saya. Betul nggak? Nggak bisa lihat saya di sini. Ya nak ya? Oke? Oke. Jadi prinsip di dalam pengelolaan sarana dan prasarana ada berapa kalau saya tanya? Ada 4. Ya. Ada 4 yaitu pencapaian tujuan, kemudian transparansi, keadilan, keberlanjutan. Itu dia. Jadi kalau disuruh nanti kamu menerangkan bahwasanya apa itu transparansi, keberlanjutan, pencapaian tujuan, keadilan, kamu sudah paham ya Nanda ya? Oke. Oke, kita di slide selanjutnya itu tujuan pengelolaan sarana dan prasarana. Oke, ada berapa itu tujuannya? 3. Yang pertama sekali peningkatan kualitas. Nah, kenapa peningkatan kualitas? Kenapa nak? Dengan adanya sarana dan prasarana ini, cepat dia meningkatnya. Umpamanya kita belajar bahasa Arab. Dibarengi, ditambahi ya fasilitas dengan adanya laboratorium bahasa contohnya. Ya, jadi sekiranya kita ingin berbahasa dengan sesama, kita ada lab bahasa, ya. Itu dia ya, berbahasa Inggris, bahasa Arab, kan seperti itu, ada lab bahasanya yang menunjang keberhasilan pendidikan. Contoh, kalau tak ada lab bahasa, bagaimana kita untuk berkomunikasi, untuk cepat, ya kan? Untuk cepat berkomunikasi, lab bahasanya nggak ada Bu, nggak ada untuk menunjang kita untuk bisa berbahasa. Ya itu dia ya, makanya disebut peningkatan kualitas. Bisa aja sih sebenarnya, tapi dengan adanya laboratorium bahasa, kita lebih cepat dalam berbahasa sehingga dapat meningkatkan kualitas language kita. Begitu ya, contoh begitu ya. Kemudian apa? Efisiensi operasional. Apa itu efisiensi operasional? Iya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan yang terbatas. Itu dia. Jadi artinya apa? Penggunaan sumber daya pendidikan yang terbatas ini kita tidak banyak ya memiliki sumber daya, biar itu sumber daya manusianya, ya kan, guru-gurunya kan guru-gurunya itu terbatas terkadang ya yang ada ya. Ada guru komputernya ada berapa orang. Seharusnya setiap kelas tuh maunya kita, setiap kelas itu punya guru bahasa sendiri. Maunya kita nih nak, ya kan, setiap kelas punya guru biologi sendiri. Tapi kan itu tidak bisa ya, terbatas. Jadi bagaimana? Artinya kita efisiensi lah sebagai seorang manajemen. Kalian ini calon-calon manajemen pendidikan ya. Manajer contohnya nanti kepala sekolah. Harus pintar. Oh kepala sekolah ini guru IPA ada 2 dengan kelas yang 6 kelas contohnya. Ya, 6 kelas. Oh dibagi nih harinya supaya jangan bentrok. Itu di manage kan? Kenapa? Keterbatasan sumber daya pendidikan. Dia dioptimalkan. Oh ini guru matematik ini ada sekian dengan kapasitas kelas yang berapa rombongan belajar gitu. Jadi kecerdasan seorang manajerial, kepala sekolah atau bagian pendidikan, bagian kurikulum ya. Kenapa? Karena itu tadi mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan yang terbatas. Kemudian apa? Pengembangan
kapasitas. Pengembangan kapasitas apa, Nak? Meningkatkan kapasitas sekolah Ya. dalam melayani kebutuhan pembelajaran. Iya, meningkatkan kapasitas sekolah dalam melayani kebutuhan pembelajaran. Nah, itu dia. Jadi pengembangan kapasitas itu artinya dengan adanya sarana dan prasarana itu kita bisa mengembangkan apa-apa saja yang ada di dalam sekolah itu. Anak-anak kita kan punya bakat dan minat ya, masing-masing beda. Ya, ada yang jago eksakta, ada yang jago sosial. Nah, kita sebagai orang MPI, manajemen pendidikan ini harus mampu melihat kapasitas yang ada di dalam pengembangan suatu sekolah. Baik Ananda sekalian, setelah tadi saya menerangkan apa itu sarana, apa itu prasarana, saya maunya Ananda nanti bisa menjelaskan ke orang lain. Ya, ke orang lain, oh sarananya seperti ini, prasarananya ini gitu ya Nak ya. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Fadia? Oke, saya beri tugas, Ananda nanti datang ke satu sekolah, ya, satu sekolah coba Ananda teliti, amati, artinya mini riset lah ya, riset kecil-kecilan, melihat bagaimana adanya sarana dan prasarana di sekolah itu yang dapat menunjang lebih efektifnya pembelajaran yang ada di sekolah itu. Contoh, oh di sekolah ini ada laboratorium ini, ada ini, begitu ya Nanda ya? Bisa? Nah, dan nanti dibuat menjadi beberapa kelompok. Ananda buat satu mini riset di satu sekolah bagaimana keberadaan atau adanya sarana dan prasarana itu. Ya Nak ya? Oke, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Saya absen. Ini pertemuan kita. Saya absen. Juliana hadir. Juliana, saya absen dulu ya Nanda ya. Saya doakan Ananda di minggu depan sehat, kita bisa bertemu kembali. Sehat, bertemu kembali. Perkuliahan kita lebih efektif, lebih efisien, sehingga nanti ilmu-ilmu yang diterapkan bisa diterima. Oke. Putri Eka Lestari, Rahayu, ya, Arsalan Kamil, Intan Wulandari, ya, Arbina, Fadia, Sulis, ya, semuanya hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat. Minggu depan kita berjumpa kembali. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, calon-calon masa depan bangsa, calon-calon pemimpin bangsa. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.